Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Andini, Hana Fitri Rizky, Haris Bagus Nugraha, dan Nur Aini dari Prodi Akuntansi Syariah semester 5 Institut Agama Islam Negeri Metro. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep dan klasifikasi biaya. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya ke materi pertama. Materi pertama mengenai pengertian biaya. Menurut Simamora tahun 2012, biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan atau dibayarkan untuk orang atau jasa yang diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pendapatan pada saat ini atau pada saat masa yang akan datang bagi perusahaan. Sedangkan dalam akuntansi yang dimaksud biaya adalah aliran sumber daya yang dihitung dalam satuan moneter dikeluarkan untuk membeli atau membayar persediaan jasa, tenaga kerja, produk, peralatan, dan barang lainnya yang digunakan untuk keperluan bisnis perusahaan. Sedangkan beban atau expense merupakan penurunan pemanfaatan ekonomi selama satu periode dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunannya ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Selanjutnya, klasifikasi biaya. Sesuai kebutuhan pemakai informasi, biaya dapat diklasifikasi berdasarkan yang pertama, fungsi kegiatan utama perusahaan yang terdiri dari 1. Biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengolahan bahan baku menjadi produk selesai yang siap dijual. Yang kedua, biaya pemasaran, biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Yang ketiga, biaya keuangan adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi penyediaan dana. Kedua, berdasarkan kegiatan atau volume produksi terdiri dari yang pertama, biaya variabel, yaitu biaya yang totalnya berubah secara sebanding dengan perubahan volume kegiatan produksi. Yang kedua, biaya tetap adalah biaya yang jumlah keseluruhan tetap dalam rentang keluaran yang relevan. Penurunan biaya per unit bila volume bertambah dalam rentang yang relevan. Yang ketiga, biaya semi variabel adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas dan biaya per unitnya. Yang ketiga, berdasarkan objek biaya. Yang pertama, biaya langsung, yaitu biaya-biaya yang manfaatnya secara langsung tidak diidentifikasikan dengan objek biaya tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung departemen. Biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang manfaatnya tidak dapat diidentifikasikan secara langsung dengan objek biaya tertentu. Contohnya beban departemen jasa. Yang keempat, berdasarkan pengaruh pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya relevan, yaitu biaya yang jumlahnya dipengaruhi oleh pemilihan alternatif tindakan. Biaya relevan merupakan biaya masa yang akan datang yang totalnya berbeda di antara alternatif tindakan yang satu diferensial. Yang kedua, biaya tidak relevan, yaitu tindakan biaya yang tidak terpengaruh oleh pemilihan alternatif tindakan. Contohnya, penyusutan aset tetap. Materi selanjutnya mengenai metode pembebanan biaya. Sistem akuntansi manajemen dibuat untuk mengukur dan membebankan biaya kepada entitas yang disebut sebagai objek biaya. Objek biaya dapat berupa apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, dan lain sebagainya. Pembebanan biaya adalah penentuan biaya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Ada 3 metode dalam pembebanan biaya, yaitu 1. Metode penelusuran langsung. Metode penelusuran langsung adalah proses biaya yang dipilih objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biaya.
Metode ini merupakan penelusuran yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan membebankan biaya yang berkaitan langsung dengan sebuah objek biaya. 2. Pemicu penelusuran. Pemicu adalah faktor penyebab besar atau kecilnya konsumsi biaya oleh objek biaya yang dapat diamati. Metode yang ketiga ialah metode biaya tak langsung. Biaya tidak langsung merupakan biaya-biaya yang tidak memiliki hubungan kasual secara langsung dengan sebuah objek biaya, sehingga tidak memungkinkan untuk membebankan biaya dengan cara penelusuran langsung maupun melalui penggerak atau driver. Adapun tujuan pembebanan biaya adalah mengukur dan membebankan biaya sebaik mungkin bagi sumber daya yang dikonsumsi. Pembebanan biaya yang terdistorsi dapat menyebabkan kesalahan dalam pembuatan keputusan. Untuk membantu meningkatkan keakuratan pembebanan biaya, maka hubungan antara biaya dan objek harus dilacak. Biaya dapat secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan objek biaya. Materi yang selanjutnya itu tentang biaya perencanaan dan biaya pengendalian dalam mengambil keputusan. Yang pertama, biaya untuk perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan dan biaya ini adalah merencanakan sesuatu dalam bentuk faedah dalam penggunaannya, beserta besar biaya yang diperlukan dan susunan-susunan pelaksanaan dalam bidang administrasi maupun pelaksanaan kerja dalam bentuk teknik. Perencanaan biaya ialah perhitungan biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah, serta biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha suatu perusahaan tersebut. Yang kedua, biaya untuk pengendalian. Tanggung jawab pengendalian ini terbatas hanya pada biaya yang dapat dikendalikan, dan prestasi kerja harus diukur dengan membandingkan biaya sebenarnya atau yang selanjutnya kita sebut biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan. Tanggung jawab atas pendapatan penjualan dan laba juga harus diserahkan kepada manajer tertentu. Nah, sistem yang dirancang untuk mencapai sasaran tersebut disebut dengan sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting system. Yang ketiga itu biaya untuk pengambilan keputusan. Nah, manajer harus membuat keputusan apakah suatu segmen seperti ini produk harus dipertahankan atau dihapus. Laporan segmen yang disusun atas dasar perhitungan biaya variabel yang menyediakan informasi berharga bagi keputusan untuk meneruskan atau menghentikan. Nah, Hansen dan Moven menyatakan bahwa aplikasi biaya relevan dalam mengambil keputusan adalah yang pertama, keputusan membuat atau membeli. Nah, dalam keputusan membuat atau membeli ini, manajer sering dihadapkan dengan keputusan apakah harus membuat atau membeli komponen yang digunakan dalam produksi. Nah, manajemen juga harus mengevaluasi keputusan masa lalu yang berkaitan dengan produksi secara berkala. Yang kedua, biaya kesempatan. Suatu keputusan jika sudah dibuat untuk melaksanakan salah satu dari alternatif, maka manfaat alternatif lainnya akan lepas dari tangan. Nah, manfaat yang lepas karena ditolaknya pilihan yang lain disebut dengan biaya kesempatan atau opportunity cost. Dari pilihan yang telah dibuat itu, William juga menyatakan bahwa biaya kesempatan adalah nilai terukur dari alternatif terbaik yang dikorbankan, yaitu nilai terukur yang diabaikan karena menolak alternatif penggunaan terbaik dari sumber daya. Komarudin juga menjelaskan bahwa karena biaya kesempatan itu tidak benar-benar dikeluarkan, maka tidak dicatat dalam pembukuan. Namun, biaya ini merupakan biaya yang relevan untuk pengambilan keputusan dan harus dipertimbangkan di dalam mengevaluasi suatu alternatif yang dihadapi. Nah, sekian yang dapat kami presentasikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.